Kebodohan itu nggak ada batasnya. Kalau misal kepintaran itu ada batasnya. Semakin pintar dia berubah jadi bijaksana. Betul. Gitu loh. Kalau udah bijaksana, kadang kita sadar kita nggak perlu selalu pintar. Iya. Gitu kan. Tapi kalau bodoh, Iya. itu bahasa Inggrisnya ignorant. Iya. Kalau udah ignorant itu nggak ada batasnya. Betul. Idiocy has no limits. Idiocy have no limits. Nah. Makanya orang-orang yang udah nggak ada batasnya, nah itu bikin gua Iya. stres sih. Sepintar-pintar Einstein dia punya batas kepintaran. Benar. Tapi orang bodoh nggak ada batas. Makanya Imam Syafi'i bilang, aku cuma sekali mendebat orang bodoh. Setelah itu aku nyesel. Karena aku kalah berdebat dengan orang bodoh. Karena tadi nggak ada batas. Nggak ada batas. TikTok itu bukan tempat buat orang bodoh, tapi justru tempat yang ngebuka mata siapa aja yang terjebak dalam kebodohan mereka sendiri. Banyak orang di luar sana yang cuma pamer kekayaan, pamer barang-barang mahal, tapi nyatanya di belakang layar mereka masih berjuang dengan utang dan hidup jauh dari kata stabil. Yang lebih parah lagi, ada yang cuma pamer kehidupan wah di depan kamera, padahal di dalamnya finansial mereka lagi berantakan. Ini yang sering bikin kita mikir, apakah kebahagiaan mereka yang dipamerkan di TikTok itu benar-benar nyata? Atau justru mereka lagi berusaha keras untuk terlihat bahagia padahal sebenarnya enggak? Nah, selain itu ada juga yang gemar banget menghina orang lain di TikTok. Mungkin mereka pikir itu keren atau bisa bikin mereka terlihat lebih cool. Tapi sadar gak sih kalau sering banget orang yang suka menjatuhkan orang lain itu justru lebih buruk dari orang yang mereka hina. Mereka sibuk banget cari-cari celah untuk menjatuhkan orang lain, padahal diri mereka sendiri jauh lebih berantakan. Pantas aja, di dunia TikTok yang serba instan ini, kita sering banget nemuin konten yang nyerang pribadi orang lain tanpa ada rasa empati. Mereka cuma nyari sensasi dan popularitas tanpa mikir dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Jangan lupa juga, ada banyak konten yang cuma ngajak orang untuk jadi bodoh, ikut-ikutan tren yang gak jelas, dan kelakuan-kelakuan yang seolah-olah jadi keren padahal itu cuma bikin hidup kita makin kacau. Kalau kamu mulai ikutin itu, hati-hati kamu bisa terjebak dalam pola pikir yang salah. Misalnya aja, mereka yang sibuk nyari sensasi dengan hal-hal konyol atau gak penting padahal hidup itu bukan soal pencitraan doang. Kalau kamu terlalu banyak terpapar konten kayak gitu, kamu bakal lebih fokus buat cari perhatian daripada cari hal yang lebih penting. Seperti belajar, berkembang, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Terus ada juga yang gak malu-malu ngepost hal-hal yang sebenarnya gak perlu diungkap ke publik. Ngapain sih kita harus ngungkapin aib atau masalah pribadi, apalagi sampai jadi bahan tontonan? Itu malah bikin kita kelihatan lemah dan gak punya kontrol atas hidup kita. Kalau orang lain lihat itu, apa yang mereka pikirkan? Kok hidupnya gitu sih? Bukannya respect, malah bisa jatuh ke dalam ketidakpercayaan diri yang lebih dalam. Apa jadinya kalau kita terus-terusan pamer hal-hal yang gak perlu dipamerin? Ya, akhirnya kita cuma dapat perhatian sementara, tapi malah bikin citra diri kita rusak. Nah, yang paling bahaya itu adalah ketika TikTok ngajarin kita buat ngikutin sesuatu yang cuma bisa bikin kita terjebak dalam kebodohan. Banyak orang yang ngira kalau jadi terkenal di TikTok itu gampang, tinggal bikin video yang absurd, aneh, atau malah merendahkan orang lain. Tapi ini yang harus kamu tahu, popularitas yang didapat dari cara kayak gitu cuma sesaat, dan biasanya nggak ada nilai positif yang bisa diambil dari situ. Yang ada, kamu jadi dikejar dengan ekspektasi dan harus terus ngelakuin hal-hal konyol yang makin jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi, kalau kamu ngerasa TikTok itu cuma buat pamer dan cari perhatian, atau malah terjebak sama konten yang ngajak kamu jadi bodoh, mending pikir-pikir lagi. Jangan sampai kamu ikutan pola pikir yang salah yang cuma bakal merusak masa depan kamu. TikTok itu bisa jadi tempat yang seru dan edukatif, asal kamu bijak dalam memilih apa yang mau kamu tonton dan tiru. Jangan sampai kebodohan orang lain bikin kamu terpengaruh. Fokuslah sama hal-hal yang positif yang bisa bantu kamu berkembang dan jadi lebih baik. Jangan ngikutin tren yang cuma bikin kamu makin jauh dari impian besar kamu. TikTok bukan tempat buat nunjukin kebodohan, tapi tempat buat nyari inspirasi, belajar hal baru, dan berkarya dengan cara yang lebih bijak. Kamu bisa jadi lebih baik dari itu, asal kamu milih jalan yang tepat.